lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body. I lost my best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through alone, I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend.
lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. My best friend to 23. I heard the heavens crying above me. The gain's an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi. Semoga semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun dalam masa PPKM ini. Perkenalkan, nama saya Fatma Yulia Herawati, selaku MC pada acara sosialisasi pada pagi ini. Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang kepada warga Kelurahan Tambak Sari Oso yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara sosialisasi dengan tema Metode para pelaku UMKM dalam pengalokasian dana usaha. Dalam sosialisasi ini, kami akan mengajak warga Kelurahan Tambak Sari Oso untuk belajar dan berdiskusi bersama seputar pengalokasian dana usaha bagi pelaku UMKM. Sebelumnya, izinkan kami menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Dr. Andes Babang Udi Ukoro, SH, MSI, selaku Camat di Kecamatan Asemrowo. Yang terhormat Bapak Rudi Hermawan, ST, MM, selaku Lurah di Kelurahan Tambak Sari Oso. Yang terhormat Bapak Dr. Gideon Setio Budi Wicaksono, MSI, selaku dosen pendamping KKN Kelompok 22. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Egan Evansa Yuda Amril, SMN, MM, selaku pemateri kita hari ini. Dan Wahyu Timur Aji Pramono, selaku Ketua KKN Kelompok 22. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul dan bertemu untuk menimba ilmu dan berdiskusi bersama-sama, meskipun harus dilaksanakan secara online. Meskipun online, semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar bersama-sama. Langsung saja, berikut ini akan saya bacakan susunan acara pada sosialisasi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, penutup. Sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita panjatkan doa agar sosialisasi pada pagi hari ini diberikan kelancaran hingga akhir. Berdoa dimulai. Cukup. Memasuki acara selanjutnya,
yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Udi Ukoro selaku Camat Kecamatan Asemrowo. Kepada Bapak Bambang, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Pak Gideon, aku pembimbing, juga dosen, juga pembimbing yang lain, termasuk narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin Pak Lurah hadir dari Ketua RW 1 sampai dengan Ketua RW 6, Kelurahan Tambak Saryoso, serta adik-adik dari mahasiswa-mahasiswi PN yang kami cintai dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan mudah-mudahan kegiatan sosialisasi pada UMKM pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, singkat saja terkait dengan kegiatan sosialisasi UMKM pengolahan dana usaha bagi pelaku usaha UMKM di wilayah Kelurahan Tambak Saryoso. Kami pertama kami ucapkan terima kasih kepada dosen, pembimbing, narasumber sekaligus mahasiswa-mahasiswi yang kiranya telah sudi meluangkan menyampaikan ilmu kepada warga kami di Kelurahan Tambak Saryoso. Bagi warga kami di Kelurahan Tambak Saryoso, saya sampaikan agar momentum situasi seperti ini benar-benar bisa dimanfaatkan, ya, sekaligus bisa menjadikan ajang ilmu untuk bisa mengembangkan diri bagi pelaku UMKM yang ada di wilayah kelurahan, khususnya warga kami yang kami ingin bisa kembangkan. Saya mengucapkan terima kasih. Berikut kami menyampaikan kepada bapak-bapak yang mengikuti, ibu-ibu sekalipun yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini agar bisa mendengarkan dengan baik secara seksama, sekaligus mungkin apabila ada yang perlu ditanyakan karena kurang jelas atau ada hal-hal yang ingin tahu yang cukup tinggi, nah ini monggo difungsikan tanya jawab. Nah, ini benar-benar difungsikan, dimanfaatkan dengan baik karena dengan situasi saat ini benar-benar kita tidak bisa melakukan tatap muka dengan banyak orang, ya, adanya kerumunan, sehingga hal ini memang kita harus lakukan dengan situasi seperti ini. Mudah-mudahan warga kami juga segera menyesuaikan dengan situasi saat ini, ya, dengan memperhatikan protokol kesehatan, dan kami berharap Asemrowo ini segera hijau kembali, ya. Kemarin sempat menguning, saat ini kita kuning zonanya, jadi mudah-mudahan pemutusan mata rantai di wilayah Kecamatan Asemrowo khususnya Kelurahan Tambak Saryoso ini segera berakhir, karena kami sendiri, ya, kami dari Kecamatan Asemrowo kemarin hari Jumat sudah mencanangkan adanya relawan jihad, ya, Asemrowo berjihad, ya, untuk melawan COVID, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang positif dari Pak Wali Kota Surabaya. Hari Sabtu itu semua kecamatan diminta untuk menghimpun warga untuk membentuk relawan, dan ini membuat kami adalah suatu panggilan hati kepada seluruh masyarakat Surabaya, bukan saja yang namanya memutus mata rantai itu tanggung jawab aparat, namun tanggung jawab bersama. Kami apalah artinya tidak mampu bekerja sama tanpa dari warga, dan alhamdulillah dengan siaga puskesmas 24 jam itu sudah sebagian 50% yang menjaga adalah warga Kecamatan Asemrowo. Sekilas itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan sosialisasi UMKM ini. Mudah-mudahan
keberadaan sosialisasi ini bisa menambah ilmu, menambah manfaat, sekaligus bisa mengembangkan produk UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Asemrowo, khususnya Kelurahan Tambak Sari Reso. Dan ini mohon untuk warga kami segera dan dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Bambang. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Hermawan selaku Lurah Kelurahan Tambak Sari Reso. Kepada Bapak Rudi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Camat Asemrowo, Bapak Bambang Utara. Yang saya hormati Bapak pembimbing, ya, KKN, Pak Giyol, nggak salah. Yang saya hormati rekan-rekan adik-adik KKN di wilayah Kelurahan Tambak Sari Reso. Dan yang saya hormati, saya lihat di sini ada Pak RW 5 selaku Ketua RW 5 beserta seluruh warganya yang kami banggakan. Bismillah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kegiatan sosialisasi. Bapak Ibu yang kami hormati dan adik-adik yang kami hormati, kami mungkin tidak panjang lebar karena hari ini materinya adalah sosialisasi. Harapan kami selaku kami mewakili atas nama Lurah, kegiatan KKN ini bisa memberikan nilai manfaat atau benefit, ya, khususnya kepada warga, lebih-lebih yang terdampak, ya. Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota waktu di acara sambutan, kami masih mengingat ada dua penekanan sebenarnya di sini dalam era kota dari pandemi COVID ini. Salah satunya adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Terkait dengan pemulihan ekonomi itu, mungkin yang saya tangkap dari arahan Bapak Wali itu salah satunya adalah perluasan kesempatan kerja. Yang kedua mungkin terkait juga penguatan UMKM, termasuk sentra wisata kuliner dan sektor pariwisata. Dan terkait reformasi struktural itu salah satu adalah perbaikan sistem kesehatan, sistem perlindungan sosial, dan sistem pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah inovasi kreativitas layanan publik. Harapan kami mungkin teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi KKN bisa menorehkanlah sepanjang kegiatan berlangsung di wilayah Tambak Sari Reso, bisa membantu paling tidak situasi kondisi warga yang berdampak karena masalah pandemi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, waktu tepatnya kami kembalikan pada Mbak Moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Rudi. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Bapak Gideon Setiabudi Wicaksono selaku dosen pendamping KKN. Kepada Bapak Gideon, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Bambang, Pak Lurah, Pak Rudi, Pak RW, dan warganya yang hadir pada kesempatan kali ini, dan adik-adik mahasiswa semua, ketua, BPH, dan koordinator, dan peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua.
salam sehat, dan salam bela negara. Jadi pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan agenda yang sudah disepakati oleh adik-adik dan Pak Camat, Pak Lurah, dan RW terkait dengan acara sosialisasi, kami menyambut sangat apresiatif dan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pejabat, Pak Camat, Pak Lurah, dan Pak RW yang masih komitmen terus mendampingi adik-adik kami di dalam melaksanakan setiap program kerja. Kemarin Bu Novel juga menyampaikan, menegur kami, menyentil kami bahwa setiap ada kegiatan, ada baiknya kemudian linknya atau acaranya itu disampaikan di grup pimpinan, di grup pejabat. Supaya seperti saat ini itu Pak Camat, Pak Lurah, dan pejabat perangkat lainnya yang berkenan hadir itu bisa mengikuti. Ada baiknya, saya rasa adik-adik bisa mengakomodasi semua itu. Itu sesuatu yang baik saya rasa. Dan beliau-beliau ini sampai sekarang masih komitmen untuk terus memonitor dan mengikuti acara KKN. Karena bagaimanapun juga kelancaran pelaksanaan KKN ini merupakan tanggung jawab kita semua, terutama amanah yang sudah diberikan kepada Pak Camat, Pak Lurah, dan perangkatnya. Baik, saya mengucapkan terima kasih juga kepada narasumber Pak Egan, dosen manajemen yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber nanti bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan, keilmuan. Namun demikian masih banyak acara-acara yang terkait dengan narasumber yang masih bisa diberikan kepada warga. Nggak tahu nanti apakah adik-adik itu akan dijatuhkan ke RW-RW yang lain, tapi semuanya itu dalam satu rangkaian KKN tematik bela negara. Kami juga mengucapkan kepada warga RW 5 atau warga keseluruhan yang ikut di link Zoom ini di lingkungan Kelurahan Tambak Sari Oso yang sudah berkenan hadir meskipun satu layar atau satu perangkat itu untuk bersama-sama, namun tidak mengurangi semangat Bapak Ibu semua warga yang antusias untuk mengikuti program sosialisasi hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik dan tercapai sehingga pada akhirnya program KKN ini akan bisa selesai tuntas ya. Terima kasih, saya rasa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Monggo Fatma. Demikian sambutan dari Bapak Gideon. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Wahyu Timur Aji Pramono selaku Ketua KKN Kelompok 22. Kepada Timur, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bambang Udi Ukoro selaku Camat di Kecamatan Asemrowo, lalu Bapak Rudi Hermawan selaku Lurah di Kelurahan Tambak Sari Oso, dan juga Bapak Gideon selaku dosen pendamping lapangan kita, dan tidak lupa juga terima kasih untuk kawan-kawan semua, kawan-kawan panitia yang telah menyiapkan acara pada pagi hari ini, yang dimana tujuan dilaksanakannya acara sosialisasi ini adalah untuk kita mencoba untuk membangun perekonomian yang lebih baik untuk para pelaku UMKM di Kelurahan Tambak Sari Oso sendiri, yang dimana dengan begitu diharapkan masyarakat bisa mengaplikasikan apa yang telah diperoleh untuk mempermudah para
pelaku UMKM dalam mengalokasikan dana yang telah didapatkan itu sendiri. Ya, mungkin cuma sedikit saja yang bisa saya tambahkan karena sudah dibicarakan sama bapak-bapak yang lain. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Timur. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah penampilan selayang pandang video track record UMKM dan sektor pariwisata Kelurahan Tambak Sari Oso. Berikut kami tampilkan videonya. Halo, video mama anak. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. My best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend.
Baik, itu tadi adalah penampilan selayang pandang video track record UMKM dan sektor pariwisata Kelurahan Tambak Sari Oso. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dan sesi diskusi bersama Bapak Egan. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan track record dari Bapak Egan. Berikut biodata dari pemateri kita hari ini. Nama lengkap, Egan Evansa Yuda Amril, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen. Jabatan fungsional, Asisten Ahli. Tempat tanggal lahir, Kediri, 30 April 1989. Mata kuliah yang diampu, Kewirausahaan, Manajemen UMKM dan Koperasi, Manajemen Merek, Bisnis Internasional, dan Pengantar Bisnis. Next. Lalu untuk riwayat pendidikannya, Bapak Egan merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung dengan bidang ilmu manajemen bisnis pada tahun 2007 hingga 2011. Untuk S2, Bapak Egan merupakan lulusan Universitas Airlangga Surabaya dengan bidang ilmu magister manajemen pada tahun 2013 hingga 2016. Untuk pengalaman penelitian, pada tahun 2018, dengan judul penelitian Study on Decision of College Students Choosing UPN Veteran is Java in Continuing Postgraduate Study. Pada tahun 2019, dengan judul penelitian Determinant Analysis of Consumer Buying in Semolowaru, Surabaya, PKL Center. Lalu untuk pengalaman pengabdian, pada tahun 2018, pelatihan UMKM Desa Candisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, bongkar rahasia mengembangkan usaha melalui internet. Pada tahun 2019, dengan judul pengabdian, optimalisasi BUMDes di Desa Banjar, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2020, training bisnis plan dan bisnis model kanvas. Next. Oke, cukup, Mbak. Terlalu panjang nanti. Oh, baik. Bagian profilnya. Iya. Baik, untuk diketahui juga, bagi warga Kelurahan Tambak Sari Oso akan ada hadiah untuk penanya terbaik pada saat sesi diskusi nantinya. Jadi, wajib hukumnya bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti acara ini hingga selesai. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar atau menekan fitur raise hand yang ada. Langsung saja kepada Bapak Egan, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Fatma sebagai moderator ya. Sebelumnya saya ucapkan salam hormat dulu dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak Camat, ada Pak Camat ya, Pak Bambang, kemudian Pak Lurah, Pak Budi, Pak Gideon sebagai dosen pendamping KKN. Kemudian di sini mungkin ada Bapak RW, Bapak Ketua RW, Ketua RT mungkin, dan juga Bapak Ibu pelaku UMKM Tambak Surioso ya. Oke, jadi sebelum saya menyampaikan, mungkin saya di sini lebih pengen sharing-sharing ya, dalam arti bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu pelaku UMKM, tetapi hanya ingin sekedar men-sharingkan sedikit pengalaman atau mungkin sedikit ilmu yang setidaknya yang saya dapatkan lah. Ya. Memang ya alhamdulillah kita melihat di sini tuh KKN walaupun kondisi seperti ini tetap bisa melaksanakan KKN. Ya. Tapi cuma kalau saya melihat semoga KKN itu tidak hanya sekedar seremonial atau kewajiban lah. Yang penting pokoknya mahasiswa lolos saja. Ya, yang penting mahasiswa lolos gitu.
Tapi mudah-mudahan KKN di sini, walaupun kondisi yang kita sangat terbatas, kita kondisi online seperti ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak yang besar juga untuk masyarakat. Karena memang bagaimanapun kita melihat pentingnya kenapa sih UMKM itu perlu maju, perlu bangkit. Karena justru memang 98% lebih itu kekuatan ekonomi kita itu dari UMKM. Jadi dari daerah-daerah kita bangkitkan, justru disitulah pentingnya kita tuh salah satu kita mendukung pemerintah itu salah satu dengan kita membangkitkan UMKM. Nah, makanya mudah-mudahan kondisi seperti ini tidak menyurutkan khususnya adik-adik mahasiswa itu untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, walaupun mungkin sesuai dengan ilmu yang kalian dapatkan. Ya. Jadi kita pun juga melihat bahwa kemarin sempat ya Bapak Ibu, ini teman-teman adik-adik mahasiswa ini sempat mencoba untuk meeting dengan saya, berdiskusi bahwasanya memang yang namanya pelaku UMKM itu masalahnya itu kompleks. Masalahnya memang kompleks, dari produksi, dari operasional, kemudian sampai gimana caranya jualan, dan termasuk sampai keuangannya. Jadi kompleks memang. Nah, sebenarnya kemarin tuh teman-teman adik-adik mahasiswa menyampaikan, Pak, masalahnya gini. Nah, saya mikir, waduh, kalau misalkan cuma kita waktu hanya sebentar, kurang lebih cuma hanya waktu 1 jam, 2 jam, ya kita nggak bisa, dalam hati kita tidak bisa langsung tiba-tiba atau ujuk-ujuk masalah itu selesai. Tapi setidaknya ini bisa menjadi sebuah langkah, ya. Sebuah langkah agar mudah-mudahan nanti adik-adik di sini juga ada kontinuitasnya. Jadi tidak hanya sekedar kita online gini tiba-tiba sudah selesai. Ya. Memang UMKM itu butuh bimbingan. Ya, jadi saya sampaikan oke lah, mungkin setidaknya di sini kita hanya sekedar kulitnya saja. Kalau kita mau sampai daging-dagingnya, mau sampai sum-sumnya ya mungkin ya agak kewalahan kalau harus hari ini gitu ya. Oke, jadi saya coba mengambil kesimpulan kalau kemarin kebanyakan UMKM itu masalah, Pak, ini ya apa nih soal masalah brandingnya, soal masalah UMKM ini jualan. Nah, saya coba mencoba untuk bertanya tentang profil-profil Bapak Ibu sebagai pelaku UMKM. Nah, kalau kira-kira diajarin digital marketing, kira-kira masuk nggak? Gitu. Kira-kira kalau diajarin tentang sosial media atau tentang hubungannya dengan konten, kira-kira masuk atau enggak? Nah, akhirnya saya coba mengambil kesimpulan, coba kita mengambil yang sekiranya untuk pondasinya terlebih dahulu. Karena apa? Ya sama seperti bangunan, kalau misalkan percuma juga kita mencoba untuk mendesain sedemikian rupa, interiornya bagus, desainnya bagus, tapi tidak ada pondasinya. Nah, akhirnya apa ya? Rapuh. Nah, makanya di sini coba saya ambil kesimpulan, kita coba sharing atau berbagi tentang bagaimana mengalokasikan dana usaha. Ya, jadi mohon izin kepada Bapak Ibu, saya di sini hanya sekedar sharing saja. Ya, karena kebetulan saya pun juga pelaku UMKM, juga dosen juga. Jadi insya Allah juga kurang lebih saya juga banyak juga diskusi dengan para pelaku UMKM tentang kondisi-kondisi di lapangan. Ya. Oke, saya langsung mulai saja. Mungkin kalau nanti kira-kira Mbak moderator, saya sampai jam berapa ya? Atau berapa lama ya? 30 menit, Pak. Oh, cuma 30 menit ya? Oke. Maaf, Pak. Maksud saya 60 menit sampai pukul 10.19. Oke, 10.19 ya. Oke, Ya. nanti mungkin lebih enak kita nanti diskusi saja ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita coba mengambil tema tentang bagaimana mengalokasikan dana usaha. Saya yakin pasti Bapak Ibu di sini ingin hidup sejahtera. Saya pun juga semuanya pasti ingin hidup sejahtera. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Saya sempat coba next Mbak. Kemarin jadi saya ini alumni COVID. Sempat saya di asrama haji. Jadi sempat isoman di asrama haji dan banyak sekali orang-orang tuh yang ketangkep, jadi kena razia itu ya.
Padahal secara gejala mereka nggak ada ngerasain apapun gitu ya, nggak ada gejala gitu kan. Cuma akhirnya mereka apesnya ketangkep dan harus isoman di banyak yang mereka bercerita kepada saya bahwa mereka pun juga pelaku UMKM, mereka dagang, mereka punya warung. Gitu ya. Saya mikir, yang justru yang di pikiran mereka adalah mereka tidak tenang di situ. Karena apa? Gimana warungnya tutup, ya kan? Anak istrinya ngasih makan apa? Nah, itulah kebanyakan masalahnya UMKM. Mohon maaf Bapak Ibu, bahwa di sini kita juga perlu juga untuk membangun mindset atau pola pikir ya bahwasannya kita itu sebagai berwirausaha mikro ya minimal mikro aja, kita tidak hanya sekedar berpikir kita dagang kita dapat duit terus untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi memang ada pola-pola pikir yang memang harus dibentuk atau dibangun oleh para pelaku UMKM. Salah satunya apa? Dengan cara kita membentuk sebuah sistem. Nah, inilah masalahnya sekarang, fenomena yang ada sekarang ini. Dengan adanya PPKM, mereka tidak mau, ya ada yang harus menutup tokonya, harus nggak boleh jualan, ya nggak boleh berdagang. Akhirnya mereka berpikir, saya makan apa? Nah, inilah yang perlu kita perbaiki bersama-sama, bahwasannya pola pikir seperti ini perlu dirubah. Agar apa? Agar apa? Ketika misalkan mereka memang tidak boleh membuka toko, ada cara-cara lain yang harus bisa dilakukan. Ada suatu hal yang walaupun kita tinggal tidak ada di tempat, tetapi tetap kita bisa mendapatkan income di situ. Nah, ini coba kita melihat apa sih permasalahan khususnya keuangan pelaku UMKM. Kalau kita lihat banyak yang bingung menentukan harga jual yang ideal. Ya, pokoknya misalkan gorengan gitu ya. Wes pokoknya saya jualan yang penting murah. Murah biar laris manis. Tapi ternyata apa? Laris manis akhirnya zong. Ya akhir bulan tiap bulan nggak dapat untungnya, yang ada capeknya. Kan bingung toh. Loh, kok bisa ya? Dagangan saya ini udah murah laris manis tapi kok nggak ada untungnya. Nah, inilah ya banyak permasalahan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya sering nombok. Beli bahan baku, beli tepungnya, beli pisangnya nombok pakai uang pribadi. Ya kan? Nah, kemudian tidak ada pencatatan keuangan sampai akhirnya tidak ada menganggarkan keuangan untuk hal-hal yang lainnya. Nah, permasalahan-permasalahan ini kira-kira perlu kita pecahkan, perlu kita pasti ada solusinya. Ya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM agar permasalahan ini bisa diminimalisirkan? Ya. Oke, lanjut. Oke, apa ini yang harus saya lakukan sebagai pelaku UMKM? Ya. Oke, yang pertama adalah ya kan, Mbak? Jadi dengan permasalahan itu, ya Bapak Ibu, jadi gini ya, mohon maaf, kenapa saya sampaikan dulu terkait masalah keuangan. Kenapa kok nggak pemasaran dulu, Mas? Gitu. Maksudnya kan kenapa kok nggak di pemasarannya? Saya sudah tahu nih, saya sudah bisa produksi kok. Cuma masalah saya adalah saya nggak bisa jualnya. Oke, kenapa saya sampaikan dulu terkait masalah keuangan? Karena percuma dong, Bapak Ibu sudah jualan laris manis, tapi ternyata setelah yang Anda dapatkan ya Anda tidak merasakan gitu. Nah, inilah makanya kita perlu terlebih dahulu ya minimal adalah manajemen keuangan yang sederhana. Agar apa? Agar pondasi dari kita sebagai pelaku UMKM ini bisa kuat terlebih dahulu. Jadi ketika kita dapat alhamdulillah nih penjualannya meningkat nih. Jadi kadang-kadang orang mohon maaf, orang penjualannya meningkat misalkan di rekening itu melihat buku tabungan ini pengennya nangis gitu ya. Nah, tapi setelah tiba-tiba dengan ada penjualan meningkat, nah jangan sampai akhirnya disalahgunakan. Ya. Tetapi bisa kita kelola dengan lebih baik, dengan lebih bijak, ya. Oke, yang pertama dilakukan adalah tentukan harga jual ideal terlebih dahulu. Ya, kenapa? Agar ya kita bisa tahu nih biaya dasarnya. Oh ya, ini saya mohon maaf, ini kebetulan kan Pak Gideon ini kan dosen akuntansi, jadi kalau soal masalah akuntansi beliau lebih jagonya. Cuma saya coba berusaha untuk tidak menggunakan, mohon maaf Pak Gideon tidak menggunakan bahasa-bahasa akuntansi.
Jadi bahasa-bahasa yang yes pokoknya yang inilah yang coba untuk simple gitu ya. Ya, silakan Pak Igan. Yeah. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini lebih dalam lagi memang kita perlu belajar akuntansi. Cuma saya coba untuk hal-hal yang memang ya basic lah ya. Ya kulit-kulitnya aja lah. Oke. Kenapa kita tahu biaya dasarnya? Ya, karena apa? Agar kita bisa menentukan keuntungan yang ideal untuk usaha kita berapa. Dan harga jual yang perlu bisa kita tentukan itu berapa? Kalau kita biasa. Nah, biaya dasar ini ya kurang lebih apa? Terdiri dari biaya produksi dan biaya non produksi. Nah, ini saya kasih contohnya nih, coba ya rumusnya. Jadi rumusnya ini harga jual itu kalau kita sebelum kita jualan ya, misalkan kita pengen jualan apa namanya, apa tuh namanya, misalkan jualan minuman herbal lah. Sekarang kan banyak minuman herbal kan. Kira-kira minuman herbal ini contoh kayak Sinom aja, minuman Sinom 1 botol gitu. Cocoknya 1 botol 600 ml, dijualnya berapa harganya? Nah, maka kita harus ketahui biaya produksi dan biaya non produksinya. Nah, kemudian sama keuntungan yang diharapkan. Oke, coba saya kasih contoh lain. Coba contoh ini aja deh, gampang deh. Nasi goreng, sorry. Dagang nasi goreng. Silakan, Mbak. Contohnya, misalkan Anda jual nasi goreng, karena memang bagaimanapun bisnis makanan itu bisnis yang termasuk bisnis yang paling gampang. Kenapa? Karena hampir semua orang bisa masak, ya toh. Makanan itu semua orang butuh makan. Apalagi sekarang ini orang itu walaupun nggak pergi, tetapi bisa pakai GoFood, pakai GrabFood untuk bisa beli makanan. Ya, karena yang namanya makanan itu sebuah kebutuhan. Saya kasih contoh, misalkan ada seorang pedagang nasi goreng. Nah, kita bagi biaya dasarnya dulu. Ada produksi dan ada non produksi. Nah, biaya produksi ini contohnya apa? Contohnya bahan baku. Beras, ayam, bumbu, gas, dan lain sebagainya. Misalkan contoh-contohnya, 10 kg beras yang kita butuhkan dengan total biaya bahan baku yang lainnya, total biaya produksi adalah 200.000. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Dari 200.000 itu bisa menghasilkan 50 porsi nasi goreng. Kita sudah tahu nih, bahan dasar yang pertama adalah bahan baku produksi 200.000. Kemudian kita coba cari non produksinya. Jadi non produksi itu keterkaitan dengan masalah operasional, ya, pegawai, sewa tempat, mungkin biaya marketing. Anggaplah 1 hari 50.000. Jadi totalnya biaya dasar kita adalah 250.000. Nah, dari 250.000 biaya dasar yang kita sudah kita temukan gitu ya, bisa menghasilkan 50 porsi nasi goreng dalam 1 hari. Berarti berapa biaya dasarnya? Berarti biaya dasarnya adalah 250.000 dibagi 50 yaitu 5.000. Nah, kita sudah tahu nih Bapak Ibu. Kita sudah tahu biaya dasarnya dari 1 porsi nasi goreng jadi 5.000. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau jual berapa? Ya kan? Nah, ini kita jual berapa itu sebenarnya banyak hal-hal yang memang perlu kita pertimbangkan. Misalkan tempatnya Anda jualan di mana? Apakah Anda sewa tempat yang mahal? Apakah target market Anda adalah orang-orang menengah ke atas atau menengah ke bawah? Nah, itu juga perlu diperhitungkan. Tapi saya anggap contoh harga nasi goreng pada umumnya yang standar 12.000 gitu ya. 12.000. Dari 5.000 biaya dasarnya kita jual 12.000. Berarti 1 porsi keuntungan yang kita dapatkan adalah 7.000. Itu ya, Bapak Ibu ya. Ada cara kedua. Kalau cara kedua ini Anda sudah menentukan dari awal keuntungan yang pengen didapatkan dari total biaya dasarnya. Wah, saya pokoknya pengennya 100.000 aja sehari, gitu kan. Akhirnya Anda menjual berarti berapa? Ya 350.000 bagi 50. Berarti Anda jual 1 nasi goreng adalah hanya 7.000. Keuntungan bersih Anda cuma 2.000. Ya kalau menurut saya mending pakai cara yang pertama. Karena ada beberapa variabel atau ada beberapa faktor-faktor yang di mana memang kita tidak bisa perhitungkan. Misalkan itu kan contoh 50 porsi bisa sehari. Kadang-kadang kita jualan kan bisa kurang bisa lebih. Gitu kan? Bisa kurang bisa lebih.
Nah, jadi ada faktor-faktor seperti itu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, sejauh ini mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya untuk menentukan setidaknya harga jual yang ideal berapa sih gitu ya. Jadi kita memang perlu tahu dulu biaya dasarnya dari produk yang kita jual. Pasti ini harus disesuaikan dengan produk-produk yang Ibu jual, Bapak Ibu jual. Oke. Nah, yang kedua yang harus dilakukan apa? Ini nih penting sekali. Pisahkan keuangan pribadi Anda dengan keuangan usaha Anda. Nah, kira-kira siapa nih yang saya yakin masih banyak UMKM yang seperti ini, ya atau ya gitu kan. Jadi misalkan kita jualan, kita dagang gitu kan. Wah, hari ini dapat omset lumayan nih 500.000 gitu kan. Udah 500.000 itu udah dicampur. Jadi nggak dipisah antara mana untuk kebutuhan pribadi sama kebutuhan usaha. Nah, kenapa pentingnya itu? Perlu kita pisahkan. Ya, agar apa? Agar kita tuh ada arus kas yang bisa digunakan untuk perputaran usaha Anda. Nah, sekarang mohon maaf, tiba-tiba kebutuhan Anda banyak, kebutuhan rumah tangga Anda. Ya akhirnya apa? Untuk keuangan untuk usaha Anda ya nggak ada untuk arus kasnya atau cash flow-nya. Gitu ya. Nah, kemudian apa? Agar kita pun juga bisa belajar untuk disiplin dan profesional dalam mengelola keuangan. Nah, makanya kita coba sepakati terlebih dahulu bahwa yang namanya pelaku UMKM ini, pola pikir maupun juga mentalnya pun juga perlu kita bentuk sama-sama, Bapak Ibu. Agar apa? Agar kita pun juga profesional. Wah, Mas, nggak usah repot-repot, Mas. Pokoknya yang penting saya tiap hari dagangan saya laris, wis cukup gitu. Nah, ya itu terserah kembali kepada Bapak Ibu masing-masing. Cuma kan alangkah enak kira-kira misalkan awal Anda punya satu gerobak nasi goreng ya toh. Tiba-tiba dalam waktu beberapa tahun Anda punya 5, 10 sampai 30 gerobak nasi goreng, gitu kan? Yang awalnya hanya bisa beli untuk kebutuhan rumah tangga, beras, susu dan sebagainya. Nah, siapa tahu bisa membeli kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Bahkan bisa memberikan untuk bisa sedekah atau hal-hal yang positif lainnya. Nah, itu ya, pisahkan keuangan pribadi dan usaha. Nah, seperti gimana contohnya? Coba next. Nah, ini simpelnya seperti ini ya Bapak Ibu, bagaimana untuk memisahkan. Jadi setelah Anda mengetahui tiap bulan itu omset atau pendapatan kotor Anda per bulan itu berapa gitu ya. Kalau misalkan tadi Anda jualan nasi goreng satu porsi 12.000, sehari 50 porsi, berarti kan 600.000 tuh per hari. Nah, kalikan aja berapa kali Anda jualan. Tuh. Nah, 25 hari. 25 hari Anda jualan. Ya, berarti ada waktu 5 sampai 6 hari Anda libur dalam satu bulan. Nah, berarti omset Anda adalah 15 juta sebulan. Nah, itu kalau Anda jualan sendiri, makanya pentingnya tadi merubah pola pikir, biar toko Anda itu bisa buka terus, ya berarti nanti Anda juga perlu mensisihkan keuangan untuk bisa menggaji karyawan. Tuh. Oke, kemudian anggaplah contoh pendapatan kotornya 15 juta, Anda hitung-hitung tadi keuntungan bersihnya mendapatkan 8.750.000. Itu keuntungan bersih dari dagangan tadi. Misalkan kebutuhan rumah tangga ini misalkan saja per bulan 5 juta. Berarti dari awal itu Anda sudah mulai menyisihkan ya 5 juta itu untuk rumah tangga, jadi sisanya 3.750.000 untuk perputaran usaha. Lebih bagus lagi gimana? Lebih bagus lagi apa? Lebih bagus lagi misalkan kebutuhan Anda bisa lebih dari itu, Anda bisa mencoba untuk bisa sesuai dengan kebutuhan ya, ada hal-hal yang bisa dialokasikan untuk ke keuangan usaha. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi pokoknya jangan setelah kita jualan itu jangan langsung dicampur dengan kebutuhan pribadi kita atau kebutuhan rumah tangga kita. Wah Mas, ngomong gitu enak Mas, tapi masalahnya kebutuhan rumah tangga saya itu besar Mas daripada penghasilan saya. Nah itu, silakan coba dicek Mbak, silakan. Nah, jadi nggak usah nangis dulu, ya. Jadi kalau kadang-kadang saya baca buku apa yang membuat kita gampang menangis, nah, buku rekening tabungan. Nah, jangan seperti itu, gitu ya. Gimana caranya kalau misalnya kebutuhan rumah tangga kita itu lebih besar daripada penghasilan usaha kita?
Nah, kita coba lihat ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, coba cek terlebih dahulu kira-kira pengeluaran bulanan kita ini tuh sebuah kebutuhan atau keinginan. Ya, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Misalkan kalau ya, wah saya pengen ini nih refreshing. Oke, refreshing boleh-boleh aja. Coba pertanyaan refreshingnya seperti gimana? Ada banyak pilihan refreshing. Ada refreshing pengen nginep di hotel bintang 5. Ya. Ada yang pengen ya udahlah yang penting jalan-jalan naik motor enak gitu. Lihat pasar seneng. Nah, cari apakah yang mana kebutuhan dan keinginan. Misalkan termasuk naik motor. Wah, saya butuh motor untuk motor untuk mobilisasi. Ya, pertanyaan motornya seperti apa? Motor yang harga di atas 30 juta gitu kan, atau motor yang di bawah 30 juta gitu. Itu juga kita lihat dari kebutuhan kita. Ya. Oke, misalkan, wes memang kebutuhan saya seperti itu, Mas. Wes dari beras, susu dan lain sebagainya memang udah kebutuhan saya segitu. Oke, yang kedua, cek kembali biaya dasar Anda. Biaya dasar dari produk yang Anda jual tadi. Kira-kira margin keuntungan Anda ini gimana? Sudah bagus atau tidak? Ya, tadi kan beda kan, satu porsi yang Anda jual 12.000 dengan satu porsi yang Anda jual 7.000 berbeda. Yang cara satu keuntungan Anda 7.000 rupiah, ya kan? Yang cara kedua keuntungan Anda hanya 2.000. Wes nggak apa-apa, 7.000 yang penting laku. Nah, ini banyak yang seperti itu. Ya, jadi harus dicek kembali. Oke, Pak, Mas, biaya dasar keuntungan sudah saya lakukan. Ya, sudah cek. Oke, berarti yang ketiga apa? Baru ketiga, Anda perlu meningkatkan penjualan Anda. Yang awalnya Anda jualan 50 porsi, ya berarti harus bisa lebih meningkat lagi, 100 porsi misalkan. Ya, Anda perlu meningkatkan penjualan usaha. Berarti kita akan lebih berbicara pada pemasarannya. Lebih bicara bagaimana cara jualannya. Saluran-saluran atau media-media apa yang perlu kita gunakan sehingga produk kita laku, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tambah sumber penghasilan. Wes Pak, saya sudah penjualan usaha wakeh, tapi saya pengennya beli mobil sport gitu. Pengennya rumahnya rumah rumah mewah gitu. Ya sudah, berarti Anda perlu tambah sumber penghasilan atau Anda perlu menambah keran penghasilan Anda. Ya, ini kurang lebih seperti itu tips-tipsnya ya yang bisa kita lakukan sehingga harapannya apa? Penghasilan kita itu bisa lebih besar daripada kebutuhan rumah tangga kita. Nah, oke, yang ketiga. Nah, karena hari ini kita berbicara fondasi, ya. Ini pentingnya pencatatan keuangan, ya karena kita biar tahu arus pengeluaran sama pemasukan kita. Karena kalau kita nggak nyatet, nanti akhirnya ya itu sama. Kok bisa ya? Omsetku tuh kok banyak, cuma kok ya habis saja gitu ya. Berarti kita harus lihat kira-kira pengeluaran kita tuh ada apa aja. Penjualan kita atau pemasukan kita sehari berapa, sebulan berapa. Tahu transaksinya, tahu kira-kira di mana bocornya. Jadi kalau rumah itu ya harus tahu kita ada detail rumah, mana yang retak, mana yang bocor. Karena kalau enggak ya akhirnya bisa rumah rusak dan sebagainya seperti itu ya. Dan yang penting juga apa? Dengan kita mencatatkan keuangan, kita pun juga bisa mengambil sebuah keputusan. Kalau dirasa memang keuntungan kita memang bagus, ya, kita bisa melakukan langkah yang keempat. Silakan. Nah, dengan kita tadi kita pencatatan keuangan, kita bisa mengalokasikan dana usahanya. Nah, ini yang penting. Sekarang kalau Anda punya satu gerobak atau punya satu toko, kira-kira pengen nggak sih kita itu bisa memperluas cabang kita bisa memperluas usaha kita dengan cara apa ya? Kita bisa mengembangkan usaha kita. Awalnya Anda tidak mungkin terus-terusan buat nasi goreng seperti itu kan. Pasti ingin Anda hanya memantau saja, ya toh. Anda bisa melakukan kegiatan yang lain, Anda bisa melakukan hal-hal dengan keluarga Anda yang lain. Ya. Berarti apa? Anda perlu menambah karyawan. Anda perlu merekrut karyawan. Dan yang penting apa? Dari dana itu ada keuntungan berapa? Bisa Anda alokasikan untuk investasi. Nah, investasi bisa bermacam-macam. Bisa dari properti, bahkan sekarang ternak,
atau perkebunan, emas, dan lain sebagainya. Banyak investasi-investasi di luar sana. Jadi ini pentingnya Bapak Ibu, saya sampaikan dulu dari basicnya, agar apa ya, itu tadi, ketika kita sudah mulai tahu, ketika kita mendapatkan penghasilan, ya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Tidak serta-merta, mohon maaf, ya banyak akhirnya karena tidak siap mental, ya punya penghasilan banyak, ya akhirnya difoya-foyakan gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita perlu untuk memanajemen keuangan seperti ini, sederhana ya. Oke, lanjut. Jadi apa yang kita tanam hari ini itulah yang akan kita tuai. Baik, ini sebenarnya praktek yang bisa Bapak Ibu lakukan sebenarnya, bisa Anda lakukan di rumah. Jadi Anda bisa mulai menentukan biaya dasarnya. Kalau kemarin saya share kayaknya Bapak Ibu banyak yang jualan kerupuk ya. Ada kerupuk, ada minuman herbal kayak Sinom kayak gitu ya. Nah, Anda tentukan dulu biaya dasarnya berapa. Ya. Kemudian keuntungan bersih dari produk yang Anda jual. Terus tentukan kebutuhan bulanan Anda, keuntungan bersih dari total penjualan produk Anda, dan tentukan alokasi dana usaha Anda. Harapannya apa? Ya harapannya dengan Anda bisa punya manajemen keuangan dari awal, Anda bisa berinvestasi. Gitu. Oke, saya rasa itu materi itu cukup. Ya sebenarnya saya kalau misalnya Bapak Ibu ada pengen, saya coba sedikit ini ya, moderator, ada waktu berapa lagi? Jam 10? Masih ada sekitar 20 menit lagi. Oke, saya coba ada satu materi dari saya, karena kemarin lebih banyak kayaknya adik-adik mahasiswa kok bilangnya lebih banyak ke pemasaran ya. Saya coba sedikit aja mereview, atau setidaknya biar Bapak Ibu nanti mungkin bisa sebagai bahan diskusi Bapak Ibu, kalau misalkan ingin ingin diskusi terkait masalah pemasaran, jadi tidak cuma keuangan saja. Ini slide-nya ada di saya Mbak, biar saya yang ini aja, bisa saya share screen aja. Baik. Jadi gini Bapak Ibu. Memang nggak kelihatan? Sudah kok Pak. Sudah ya. Oke. Jadi saya sedikit mencoba untuk mereview ya, dalam arti beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui ya. Oke Mas, saya paham itu. Saya sudah mencoba untuk mengalokasikan dana saya mencoba sudah untuk menghitung biaya dasar dan sebagainya tadi, mencoba untuk memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha ya. Karena itu memang penting Bapak Ibu ya, itu banyak sekali masalah UMKM itu di situ. Ya, akhirnya bocor intinya gitu. Nah, oke, sekarang kita coba sedikit beralih bagaimana meningkatkan penjualan Anda melalui digital marketing. Ini saya hanya sekedar agar Anda setidaknya tahu, ya nanti bisa sebagai bahan diskusi kita nanti. Jadi memang yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya sekarang ini semua serba berubah, banyak perubahan, banyak disrupsi, banyak intinya sebagai perkembangan lah ya, seperti itu. Salah satunya jualan. Kalau dulu orang ya jualannya itu door to door itu jualan satu rumah ke rumah yang lainnya, jualan barang gitu kan. Door to door, ke rumah satu ke rumah yang lainnya. Terus jualannya melalui mulut, ya maksudnya melalui mulut itu ya jualan ngobrol kayak gini, atau hard selling. Nah sekarang jualannya sudah beda Bapak Ibu. Ya memang sudah banyak perkembangan, salah satunya dengan kita menggunakan media digital atau media online. Ya, nah ini kemarin banyak banget. Waduh Mas, saya ini masih ibu-ibu wis ngurusin anak, ngurusin bojo, ngurusin rumah tangga, terus gak sempet gitu. Ya memang gini, ya memang ada tantangan-tantangan tersendiri sih. Itu kembali tergantung dari pilihan pribadi masing-masing. Ya kenapa dinosaurus punah gitu? Mohon maaf, kenapa dinosaurus punah? Bukan karena meteor, karena dia tidak bisa beradaptasi dengan iklim yang ada. Nah, sama seperti itu kita juga manusia. Pentingnya kita itu perlu beradaptasi dengan lingkungan kita, apalagi dengan perkembangan teknologi. Bahkan
saya pun juga sering banyak belajar dari dan berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa saya, ya. Bahkan juga banyak ya dalam arti intinya untuk kita mengembangkan ilmu kita, gitu ya. Oke, jadi intinya saya coba sekilas saja ya tentang ini. Sebenarnya Bapak Ibu kalau sudah mendengarkan kata-kata digital, nggak usah puyeng dulu, nggak usah pusing dulu. Tenang saja, mungkin Anda nanti bisa minta bantuan adik-adik mahasiswa ini, bisa minta bantuan mungkin anak-anaknya yang sekarang baru lahir aja sudah tahu apa itu gadget, sudah tahu apa itu sosial media, ya toh. Nah, jadi banyak cara lah, 1001 cara yang bisa kita lakukan itu ya. Walaupun kita tidak paham tentang digital, tapi setidaknya kerangkanya Anda paham. Jadi memang prinsipnya sebelum Anda jualan terlebih dahulu, bahwa Anda memang perlu merencanakan terlebih dahulu. Ya, kita perlu tahu pasar kita itu siapa. Itu penting sekali, Bapak Ibu. Jadi, ya keunggulannya para pelaku UMKM di Indonesia itu mereka paling pintar untuk produksi. Produksi barang, produksi bahan, produksi makanan, ya seperti itu. Hanya bisa produksi. Tetapi sebenarnya mereka hanya produksi saja. Tapi nggak tahu manfaatnya produksi itu untuk apa, untuk siapa, ya kayak gitu. Nah, jadi kita perlu tahu dulu kira-kira keunggulan dari produk kita itu apa nih, Bapak Ibu. Nah, keunggulan produk kita itu apa? Baru kita tahu nih. Sama saja, mohon maaf, kalau saya berbicara dengan adik-adik mahasiswa, saya berbicara dengan Bapak Ibu, saya berbicara dengan orang yang lebih tua daripada saya, orang yang lebih senior saya, pasti berbeda cara komunikasinya. Sama, pemasaran pun juga seperti itu. Jadi, tergantung dari siapa calon konsumen kita. Cara menawarkannya, cara komunikasinya pun juga berbeda. Nah, sekarang ini banyak, apalagi dengan dunia digital marketing ini, hal yang penting itu apa? Hal yang penting sekarang itu berbicara masalah konten, berbicara masalah isi ya dari materi yang ingin kita sampaikan, komunikasi. Ya. Kemudian saluran-salurannya atau media-medianya apa? Apakah mau menggunakan Instagram, Facebook, menggunakan Google atau apa marketplace seperti kayak Shopee, Tokopedia, itu masih berbeda, masing-masing berbeda. Masing-masing calon konsumennya pun juga berbeda. Gitu. Ya. Nah, baru nanti kita coba satu persatu, baru nanti kita ukur, kita evaluasi, apakah sudah benar atau enggak. Kalau ya sudah benar, ya kita lanjut, kita tingkatkan. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Nah, jadi saya coba sedikit ini, karena perilaku konsumen sekarang nih, ya, mereka itu nggak tiba-tiba mereka beli, mereka tuh harus tahu dulu produk itu apa. Misalkan kerupuk apa nih? Kenapa mereka itu harus beli kerupuk Anda? Ya, kenapa mereka tertarik dengan kerupuk Anda? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita jawab, kita renungkan, iya kenapa ya saya jualan kerupuk ya? Mohon maaf ya. Kenapa saya jualan produk herbal ya? Minuman herbal. Ya. Terus kira-kira kalau minuman herbal saya ini keunggulannya apa ya? Nah, itu yang perlu direnungkan, perlu dievaluasi. Ya. Sampai akhirnya kenapa nanti ketika kalau orang di digital era sekarang ini, bahkan mereka pun kalau sudah suka sama suatu produk, mereka akan menjadi ininya, akan woro-woro gitu, akan woro-woro ke teman-temannya, oh ini loh, minuman sinomnya di ibu ini enak loh gitu. Kerupuknya yang dijual sama bapak ini enak loh gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini juga terkait masalah konten. Nah, nanti memang sebenarnya harapan saya juga, walaupun kita kondisi online seperti ini, ya nanti Bapak Ibu pun juga, adik-adik mahasiswa pun juga bisa membantu untuk membuat, memang jika ingin pemasaran, hubungan dengan bagaimana membantu memasarkan, silahkan buatlah konten yang saat ini. Jadi ada beberapa konten-konten yang bisa dilakukan jenis-jenisnya. Ada konten-konten yang terkaitan masalah edukasi, ya kan? Jadi edukasi itu cara tentang produk knowledge, tentang tentang petunjuk penggunaan. Ya, ini banyak sekali konten-konten edukasi. Biasanya kalau di Instagram saya follow tentang konten-konten edukasi yang terkaitan masalah perencanaan keuangan, tentang penjualan atau pemasaran. Pasti ujung-ujungnya mereka jualan, mereka punya produk gitu ya.
Kemudian bisa juga konten-konten yang menghibur, gitu ya, konten-konten humor, konten-konten yang lucu-lucu, ya, banyak gitu ya. Anda bisa lihat sendiri. Itu juga tergantung dari produk Anda. Konten-konten yang menginspirasi, konten-konten yang tujuannya meyakinkan. Jadi banyak ya konten jenis-jenis konten yang bisa kita buat itu tergantung dari produk-produk yang kita jual. Misalkan contoh, ini kelurahan apa tadi? Kelurahan Tambak Suryoso ya. Tadi yang apa namanya pantainya ya, ada wisata baharinya. Nah, kira-kira kalau kita pengen agar daerah situ itu bisa ramai dikunjungi orang, kira-kira konten seperti apa sih yang cocok? Apakah konten-konten yang mengedukasi, ataukah konten-konten yang menghibur? Ya, dengan lihat pemandangannya, kemudian kebersihannya, dirawat, dan sebagainya. Akhirnya menjadi sebuah cocok untuk pre-wedding, misalkan. Cocok untuk apa namanya Instagram, ya, jadi daerah yang Instagramable, nah, itu perlu seperti itu. Nah, karena sekarang penting keterkaitan masalah konten. Ini contoh ya, salah satu contoh konten itu kalau edukasi itu tentang tutorial, tips infografis. Nah, ini contohnya ini yang edukasi ya, jadi tips atau apa namanya bahan baku, bahan-bahan yang cocok, yang bagus untuk tubuh, kesehatan. Kemudian setelah Anda punya konten itu, nah dan konten itu sendiri itu juga ini, Bapak Ibu. Waduh Mas, aku sih bingung Mas tentang masalah konten. Oke, nanti Bapak Ibu bisa silakan nanti sama adik-adik mahasiswa, karena adik-adik mahasiswa anak-anak milenial ya toh. Ya nanti bisa membantu untuk membuat konten ya, produk-produk Bapak Ibu. Nah, sekarang konten itu oke, sekarang kontennya sudah ada nih, pesannya sudah ada. Sekarang tinggal gimana caranya, media apa yang bisa kita gunakan, gitu kan? Kalau zaman dulu pesannya itu langsung kita ucapkan lewat mulut gitu kan. Langsung ngobrol, aku jualan ini loh gitu kan. Jualan kerupuk, jualan sinom, jualan nasi goreng gitu. Jualan batik. Sekarang apa? Nah, sekarang harus dengan menggunakan media. Jadi ada media yang berbayar, ada media yang memang kita punya, dan ada media yang memang berasal dari orang-orang gitu ya. Nah, contoh-contohnya apa kalau media-media yang berbayar? Contohnya kalau Anda iklan di radio, iklan di reklame-reklame, billboard, kayak gitu. Ada juga di Google, bekerja sama-sama perusahaan, nah itu yang berbayar. Ada juga media-media yang Anda punya, website, sosial media, email, ya. Dan juga yang ada earned media, itu biasanya dari review. Makanya sekarang kalau orang jualan-jualan itu, kalau bisa kita minta juga sama konsumen, selama kalau kita bisa minta sama konsumen, minta bintang 5, gitu ya. Biar apa? Biar bisa dilihat sama orang lain, kalau nyari, itu berarti kalau bintang 5 sudah bagus. Bahkan sekarang aja kalau saya mau nyari makanan GoFood atau GrabFood gitu, mesti yang pertama kali saya lihat juga adalah salah satunya adalah bintangnya. Bintangnya apakah di atas 4,5, berapa banyak yang mereview, berapa banyak, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Ini juga untuk bisa praktek yang bisa kita lakukan. Jadi Bapak Ibu saya yakin pasti sudah punya sudah punya produknya, ya kan? Sudah punya produk. Kira-kira Anda bisa menentukan target pasar Anda ini siapa, gitu kan? Target pasar Anda ini siapa? Kira-kira konten yang cocok untuk produk Bapak Ibu apa? Kemudian saluran pemasaran digital yang cocok untuk Bapak Ibu apa? Ya, oke. Saya rasa cukup ya, Mbak, Bapak Ibu. Mungkin kita lebih enak setelah ini kita berdiskusi saja, ya, agar waktu ada interaksi lah. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materinya Pak Egan, pembahasan yang sangat membantu sekali untuk para pelaku UMKM untuk mengalokasikan dana usahanya.
Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara diskusi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dan juga mungkin berlaku juga untuk adik-adik mahasiswa ya, kalau untuk bertanya dan sekaligus siapa tahu juga bisa membantu Bapak Ibu yang ada di lapangan gitu ya. Oh iya Pak, saya mau nanya. Kan nggak sedikit ya Pak ya pelaku UMKM tuh ibaratnya anggapannya tuh kayak untung hari ini ya dipakai hari ini gitu. Jadi gimana caranya dia biar ada maksudnya kayak maksud pembukuannya itu gimana gitu Pak? Apa bisa dilakukan per hari atau harus per bulan gitu? Oke, sebenarnya memang kalau kita, apalagi kalau kita dagang atau kita usaha yang hubungannya dengan transaksi harian, ya memang alangkah lebih bagus lagi kita harian kan, karena biar nggak lupa kan, biar kita nggak lupa apa namanya pemasukan maupun pengeluaran kita. Nah ini seringnya adalah adanya pengeluaran-pengeluaran tapi tidak dicatat gitu. Akhirnya ya akhirnya lupa kan laba rugi kita berapa gitu kalau kita nggak nyatet gitu. Nah makanya Bapak Ibu memang betul banyak pelaku UMKM itu gitu. Yang penting pokoknya saya hari ini laku gitu kan. Saya ini hari ini laku untuk kebutuhan saya hari ini. Nah ini pentingnya hal-hal yang perlu mindset yang perlu kita bangun, ya, yang perlu kita luruskan, ya. Agar apa? Agar kita tidak pernah tahu, misalkan seperti contoh-contoh kondisi seperti ini. Ternyata penting juga loh kita tuh punya namanya emergency cost atau biaya-biaya darurat. Biaya-biaya darurat. Kayak gini, kita nggak bisa jualan, ya berarti kita bisa menggunakan dana-dana yang memang digunakan untuk darurat, khusus darurat. Ya makanya itu penting sekali pelaku UMKM itu untuk menghitung apa namanya tadi biaya dasarnya sampai keuntungan, laba ruginya, dan ada perencanaan untuk berinvestasi. Seperti itu, Mbak. Berarti bisa dikatakan kayak banyak gitu ya Pak, kebutuhannya nggak asal ada biaya produksi aja, berarti aku bisa usaha ini gitu. Berarti harus dihitungkan juga biaya dari awal hingga Betul, akhirnya. harus seperti itu. Jadi tidak asal serta merta kita jual gitu kan, punya produk wes jual segini. Iya, betul. Lalu selanjutnya ini ada pertanyaan, saya bacakan ya Pak ya. Silakan. Ya, ini dari Yoga. Pak, saya mau bertanya, sebagai pelaku UMKM, ini bagaimana cara kita menentukan dan mengidentifikasi siapa dan di mana pasar dari produk kita? Mohon maaf, error, Pak. Jadi gini sih, sebenarnya memang kalau sebenarnya alangkah bagusnya, lebih pilih mana sih kita buat produk dulu, atau kita cari dulu siapa pasar kita. Kira-kira lebih, kalau menurut moderator ya, Mbak Fatma, lebih pilih mana? Kita buat produk dulu, atau kita mencari kebutuhan di pasar? Kita cari kebutuhan pasar dulu, Pak. Maksudnya targetnya mau dijual ke siapa. Nah, jadi memang alangkah baiknya kita itu cari dulu kebutuhan di pasar apa. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memberikan solusi dengan cara kita membuat produk itu. Makanya apa? Makanya ya dengan kita tahu oh kebutuhan pasar di sini nih, seperti ini nih. Ya udah kita coba buat solusinya. Karena apa? Dengan kita sudah ada buat solusinya, produknya, kita sudah jelas pasar kita yang ingin kita jual itu siapa. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah buat produksi dulu nih, tapi nggak tahu jualan kita itu mau jualan ke siapa ya, berarti kan kita harus ini dulu, harus mencari-cari dulu gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Gimana caranya ya, Anda misalkan Anda sudah oke lah, Pak, saya sudah punya produk nih, saya sudah punya produk, ya sudah, Anda tentukan ini spesifikasinya seperti apa, kelebihannya apa, cocoknya digunakan untuk siapa. Nah, itu baru saya mencoba untuk mengidentifikasi. Bagaimana Pak Yoga? Mungkin ada yang ingin didiskusikan kembali?
Eh, Oh, sudah Mohon izin cukup. bisa ikut bertanya, Mbak. Iya, silahkan. Oke, baik, terima kasih ya. Ini langsung ke tadi dari narasumber pertanyaannya. Yang pertama yang kami tanyakan, dampak dari pandemi COVID-19 ini yang pasti kan kita bisa rasakan semuanya ya. Terutama saya melihat dari pertumbuhan ekonomi global dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Salah satu fokus yang harus kita cara menyelesaikan adalah mempercepat pemulihan ekonomi sebagai bahan prioritas utama. Nah, salah satunya contohnya tadi UMKM. Nah, sekarang yang perlu kami tanyakan kepada Pak Egi selaku narasumber, penguatan UMKM itu kalau dilihat dari segi perspektif Bapak selaku praktisi maupun akademisi, itu di mana prioritasnya? Tadi sampaikan Bapak dari awal menyampaikan dari produksi, dari operasional, dari sisi pemasaran, dan terakhir tata kelola keuangan. Nah, sekarang penekanannya di mana kalau dari sisi perspektif Bapak terkait masalah penguatan UMKM itu sendiri? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih yang kami mohon maaf. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Lurah. Jadi memang betul Pak, memang kita tuh melihat kondisi seperti ini juga jujur memang ya sedih juga ya. Karena memang dampaknya pun juga tidak hanya sekedar di UMKM, tetapi memang dampaknya juga di perusahaan-perusahaan. Mal-mal pun ya coba kita bayangin aja. Mal-mal dari perusahaan-perusahaan gede, misalnya kayak fashion, yang mereka mau nggak mau sebulan ini harus tutup. Berapa omset sih yang mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, begitu juga dengan UMKM. Nah, UMKM itu menariknya gini. UMKM ini menariknya kenapa? Menurut data adalah memang 98% lebih itu kekuatan ekonomi kita di UMKM. Karena UMKM itu dia kecil tapi dia banyak menyebar seluruh Indonesia. Walaupun misalkan dia secara kontribusi pajak dan lain sebagainya, dia nggak banyak, tapi ya itu jumlahnya itu secara kuantitasnya dia besar. Nah, sekarang memang bagaimana? Kenapa kita harus UMKM kita ini harus kuat? Yaitu agar mereka masing-masing dari kita ini tuh bisa produktif. Agar kita itu apa? Agar tidak hanya sekedar produktif, tetapi menjadi masyarakat yang madani. Maksudnya masyarakat yang madani itu bagaimana? Misalkan misalkan awalnya ini saya sebagai UMKM ini UMKM yang oke, penghasilan saya ini hanya saya bisa menikmati untuk diri saya sendiri. Tetapi dengan saya menjadi UMKM yang kuat, akhirnya penghasilan yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat juga, bisa saya berikan kontribusi kepada masyarakat juga. Nah, sampai akhirnya saya menjadi bagian dari masyarakat madani. Maksudnya gimana? Saya tidak hanya sekedar penghasilan dari dari usaha mikro kecil menengah saya itu untuk diri saya dan juga masyarakat, tetapi apa? Saya juga bisa memberikan apa? Membantu untuk pelatihan, membantu untuk apa? Sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi apa? Sama-sama kita di sini tuh yang namanya kalau kita UMKM harus kuat, kita sebagai UMKM itu harus berdaya, tetapi satu sisi juga Pak, kita juga harus bisa memberdayakan. Nah, makanya memang kita di sini perlu kerjasama, Mbak Lurah. Ya, maka saya tadi awal saya sampaikan mudah-mudahan KKN itu ya minimal dengan KKN tidak hanya sekedar rutinitas kewajiban ya adik-adik mahasiswa ataupun universitas yang penting ada. Tapi mudah-mudahan ini bisa sebuah keberlanjutan. Nah, biar apa? Biar nanti UMKM misalkan di Kelurahan Tambak Suryoso, ada ibu-ibu atau komunitas UMKM di situ. Mungkin awalnya mereka masih bingung soal masalah pemasaran. Ya. Dengan kita kuat, ya kita bisa jualan, ada penghasilan. Bahkan siapa tahu banyak bapak ibu pun juga nanti yang juga bisa membantu untuk memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan. Nah, sehingga apa? Sehingga banyak itu semua bisa tersebar. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak Lurah. Jadi memang
harapannya memang UMKM kita ini memang perlu kolaborasi, perlu kita bekerja sama satu sama lain. Begitu Pak Lurah. Oke, terima kasih. Yang terjadi begini Bapak, jadi kami melihat ini kan, kalau kami melihat permasalahan yang ada di wilayah kami ini, lebih ke arah masalah modal ya. Ujung-ujungnya masalah finance keuangannya. Ya, ya. Lah, makanya harapan kami dengan adanya program pemerintah, ada bantuan itu modal, ini diharapkan memang harus ada pendampingan supaya uang yang tidak terlalu banyak itu ya bisa efektif ya, menjadi harapan daripada warga itu sendiri. Nah, mungkin yang perlu disampaikan, yang perlu mungkin penekanan yang harapan kami untuk disampaikan kepada warga kami itu kiat-kiatnya gimana? Kan ini harus ada pendampingan supaya tidak salah jalan itu. Karena dengan anggaran yang sangat relatif kecil itu, harapannya bagaimana itu bisa diolah, berkembang dan menjadi lebih besar. Kan begitu. Kami melihat mungkin memang lebih fokus ke arah pasar ya. Pasar ini kan harus dibantu ya, sehingga tahu arahnya kemana. Harapannya dengan ada pasar berarti ada rutinitas mereka, ya kan? Nah, tinggal bagaimana kita mendorong untuk meningkatkan produksi. Nah, meningkatkan produksi. Nah, itu mau nggak mau memang harus ada strategi gitu. Ya mungkin gambarannya seperti itu. Ya harapan kami kalau nanti mahasiswa KKN bisa memediasi atau memfasilitasi sehingga mendapatkan hak akses untuk pemasaran, itu akan kelihatan lebih nyata karyanya, ya. Dan itu akan langsung dirasakan oleh warga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lurah. Terima kasih banyak Pak Lurah. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya coba ini Mbak Fatma ya, coba sedikit menanggapi yang sampaikan Pak Lurah ya. Memang apa namanya terkait masalah keuangan memang betul Pak. Jadi ya inilah memang ada memang data gini Pak. Literasi keuangan kita ini, literasi keuangan masyarakat Indonesia ini masih kurang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya keuangan itu misalkan yaitu bagaimana cara ngelola keuangan, manajemen keuangannya, bagaimana ngatur keuangan itu tidak hanya sekedar untuk kebutuhan pribadi tapi juga untuk bisa berkembang gitu. Nah, literasi seperti itu yang memang kurang. Memang gini, memang perlunya ini kebetulan juga dengan Pak Lurah juga memang kegiatan-kegiatan memang penting, Pak. Justru gini, Pak Lurah, mohon maaf, dengan adanya kerjasama dengan kampus, memang sebenarnya khususnya dosen itu ada mereka tuh tiap semester itu, Pak, itu ada kewajiban untuk melakukan yang namanya pengabdian masyarakat, Pak. Nah, jadi silakan nanti monggo Bapak apa namanya nanti bisa lebih lanjut lagi kira-kira secara detailnya kebutuhan itu apa? Agar kita ini dosen dan mahasiswa ini bisa melakukan yang namanya pengabdian masyarakat. Itu ada penilaiannya sendiri, Pak, itu, Pak. Jadi memang itu adalah memang bagian dari kewajiban kita sebagai dosen dan apa namanya khusus dan juga biasa kita akan mengajak mahasiswa untuk bisa melakukan itu. Ya itu bisa tidak hanya bisa juga pelatihan, bisa cara apa namanya membantu untuk bagaimana mengalokasikan itu terkait masalah kesepakatan seperti itu, Pak. Jadi kurang lebih seperti itu. Memang itu jangka panjang. Memang harapannya masing-masing dari kita baik di kelurahan maupun di kecamatan memang perlu hal seperti itu. Jadi biar masyarakat sekitar pun juga bisa menghasilkan produk-produk dan bisa apa namanya kalau di desa itu kan ada namanya BUMDes Pak ya, badan usaha milik desa. Nah ini hal-hal seperti itu mungkin bisa kita bisa dicontoh, bisa kita lakukan.
terkait masalah UMKM itu ada sebenarnya bantuan BRI ya sekarang ini ya. Jadi ada BLT UMKM itu di BRI itu kurang lebih sekitar 1,2. Memang ya 1,2 itu memang tapi setidaknya ada bantuan gitu. Oke, gitu. Mbak Moderator. Baik, terima kasih Pak Egan. Lalu selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak DPL. Saya bacakan ya Pak. Sebagai pelaku UMKM sederhana dengan segala keterbatasan yang ada, hanya bisa menghasilkan suatu produk tertentu, makanan untuk sarapan, makan siang, ataupun jajanan tradisional seperti OT-OT atau cilok. Apa yang terpenting harus dilakukan pelaku UMKM? Oke, Pak. Ya, jadi memang ya itu ya, sebenarnya apa yang harus dilakukan sebenarnya memang ya ini permasalahan yang memang kompleks ya. Makanya kalau dari berdasarkan beberapa yang saya alami, pengalaman saya maupun juga dari lingkungan komunitas gitu ya. Ya itulah pentingnya dengan ini kan kalau kita berbicara sosialisasi seperti ini kan masih hanya baru sekedar insight-nya saja, hanya sekedar menambah wawasan. Tetapi ya itu tadi saya bilang hanya baru kulitnya, nggak bisa sampai sumsumnya nggak bisa gitu. Tapi setidaknya itu akan butuh keberlanjutan. Nah, jadi misalkan bagaimana nih untuk yang jualan nasi bungkus tradisional, OTT dan sebagainya. Ada teman saya juga, dia juga pelaku UMKM, dia jualan nasi kerawu dia, dan juga jualan nasi bungkus itu. Tapi akhirnya mereka mengikuti komunitas-komunitas. Kalau di Surabaya itu ada pahlawan ekonomi, ya, itu komunitasnya pemerintah kota lah ya. Itu jadi yang membantu untuk para pelaku UMKM itu untuk bisa lebih naik level gitu ya. Makanya pentingnya pelaku UMKM itu punya komunitas, punya sehingga bisa mendapatkan pendampingan, bisa mendapatkan motivasi satu sama lain. Karena ya mohon maaf, kita kan memang sesuai dengan lingkungan kita itu seperti apa toh gitu kan. Agar bisa ada motivasi di situ. Ya kalau misalnya memang untuk yang jajan-jajan segala macam ya itu pentingnya salah satu kalau kita berbicara branding gitu ya. Berbicara masalah branding. Jadi orang jualan nasi bungkus tuh nggak cuma sekedar nama nasi bungkus udah selesai harga 6.000 harga 7.000. Tapi dibuatlah branding yang sehingga ketika makanan ini enak gitu kan. Orang itu akan datang lagi gitu loh, akan nyari. Ini ternyata nasi bungkusnya misalkan nasi bungkusnya Pak Budi gitu atau Bu Budi gitu. Wah, ini enak nih. Kemudian gerobaknya dibuat bagus sedemikian rupa, jadi nggak asal-asalan. Nah, itu salah satu bentuk branding gitu ya. Itu ada pendalaman lebih lagi itu ya. Iya, terima kasih atas tanggapannya Pak Egan. Sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi dari Bapak Ibu. Saya akhiri saja sesi diskusi kita kali ini. Tidak apa ya, Pak? Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk materi kita hari ini, Pak Egan, yang memberikan insight baru untuk kita semuanya, yang tentunya akan bermanfaat untuk kemudian hari. Oh, maaf, Pak Egan, ternyata masih ada. Oh, maaf, Pak. Bukan. Ya, saya mungkin ngasih masukan, mohon maaf ya. Memang ini kita sudah ada menjalin sebuah hubungan ya, menjalin sebuah komunikasi. Ya. Memang harapannya juga nanti ada apalagi bisa dari pihak kampus dan juga dari pihak dari Pak Lurah atau Pak Camat setempat memang perlunya kita ada rutin, mungkin bisa di luar dari KKN seperti ini. Tapi nanti ada sebuah rutinitas sehingga biar kita ada juga memberikan kontribusi satu sama lain. Iya, baik.
Alhamdulillah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, mungkin dari Bapak Gideon selaku dosen pendamping, ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada kita yang berkumpul di sini, Pak? Untuk Pak Gideon. Baik. Terima kasih Mbak Fatma. Terima kasih Pak Egan yang sudah memberikan berbagai macam sharing, pengetahuan dan pengalaman-pengalaman kepada masyarakat warga RW di Kelurahan Tambak Sari Oso. Seperti disampaikan oleh Pak Egan di catatan terakhir tadi atau di awal penyampaian materi, bahwa yang namanya pelaku usaha UMKM memang menghadapi berbagai macam kendala, permasalahan-permasalahan yang tidak hanya bisa didekati dari satu sudut pandang saja. Kalau memang permasalahannya adalah terkait dengan keuangan, barangkali bisa diselesaikan dengan suatu seperti yang Pak Lurah tadi sampaikan, barangkali bisa dihadirkan pemodal atau pemilik modal, atau bekerja sama Pak Lurah bekerja sama dengan suatu pemberi dana atau bank atau lembaga keuangan. Tetapi kalau permasalahannya itu mulai dari aktivitas produksi, pelaku UMKM itu punya potensi, tetapi potensi di daerahnya ya, ini ada tanaman tomat, ini ada berbagai tanaman-tanaman di rumahnya yang bisa mereka berdayakan. Namun setelah itu apa? Mau diolah seperti apa? Nah, itu bisa juga dihadirkan orang ahli di bidang teknologi pangan. Itu bisa. Cuman tidak cukup itu juga. Ketika mereka sudah bisa menghasilkan suatu hasil olahan, dia sudah berdaya. Tetapi jika pengelolaan keuangannya juga tidak diperhatikan, juga ambiar itu nanti katanya penyanyi siapa itu yang sudah almarhum, bisa ambiar itu nanti ya. Nah itu saya rasa Pak Egan dan teman-teman seperti Pak Lurah tadi ada masalah yang kompleks. Nah tentunya Pak Egan pada kesempatan hari ini tadi sudah memberi catatan, belum tentu bisa menyelesaikan keinginan atau kebutuhan yang Bapak Ibu pelaku UMKM di Kelurahan Tambak Sari Oso bisa segera diatasi. Nah, ada berbagai macam skema yang bisa, terutama teman-teman di dosen UPN yang bisa menangkap hal ini, bisa saja berlanjut nanti Pak Egan dan teman-teman di Prodi Manajemen bisa diusulkan menjadi suatu proposal-proposal. Saya yakin Pak Lurah, Pak Camat itu akan memberikan kesempatan. Data apa kira-kira Pak Egan yang akan bisa kami berikan oleh Pak Lurah itu atau Pak Camat. Kemarin di sosialisasi di awal itu dengan Pak Camat, saya sudah menyampaikan tentu dalam waktu 3 minggu ini tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan. Kalaupun bisa terlaksana program adik-adik KKN itu bisa. Namun bisa saja nanti akan berlanjut menjadi suatu proposal-proposal yang bisa saya ajukan dengan tim-tim teman atau Pak Egan ajukan menjadi suatu kelanjutan yang terus-menerus. Barangkali ketika kita masih berjalan, bisa jadi Pak Lurah akan terus berada di Kelurahan Tambak Sari Oso, atau juga bisa sebaliknya, Pak Lurah akan ditempatkan pada posisi yang lebih bagus lagi gitu karirnya. Begitu juga Pak Camat. Jadi siapapun yang nanti akan, atau termasuk Pak RW, barangkali ada regenerasi berikutnya.
Mudah-mudahan itu bisa terus berlanjut, perlu ada sinergitas. Jadi tidak bisa kita selesaikan dalam waktu dekat. Memang membangun suatu UMKM yang betul-betul berhasil itu memang tidak butuh waktu dalam hitungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Mudah-mudahan ini titik awal apa yang disampaikan oleh Pak Egan ini sedikit banyak bisa membuka mata hati kita atau perasaan kita, oh seperti itu. Kalaupun nanti bisa berlanjut, monggo pertanyaan-pertanyaan dari warga bisa ditangkap oleh Pak Egan dan timnya, kemudian bisa juga akan melakukan pendampingan. Kalaupun pendampingan selama KKN itu hanya bisa berhasil menangkap berbagai permasalahan itu bisa kita angkat menjadi suatu proposal pengabdian masyarakat atau proposal penelitian yang lebih lanjut. Jadi terima kasih pada kesempatan hari ini Pak Egan, Pak Lurah, dan Pak Camat yang sudah memberikan berbagai macam kontribusi di dalam pertemuan sosialisasi atau mengalokasikan dana. Tadi cara sehat untuk sebagai pelaku UKM dalam mengatasi masalah keuangan. Itu saya rasa hari ini sudah cukup, artinya cukup itu artinya sudah memberikan suatu wawasan baru, wacana baru dalam arti apa? Ada kebaruan-kebaruan yang disampaikan oleh Pak Egan narasumber. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai pelaku UKM, bagaimana mensikapi itu, mensiasati itu. Tidak ada artinya apa yang disampaikan oleh Pak Egan itu kemudian jika pelaku tidak memberi suatu sikap. Nah, ini kembali lagi kepada kita sendiri. Apakah kita akan maju terus ataukah cukup puas dengan apa yang saat ini kita lakukan? Nah, itu berpulang kembali kepada Bapak Ibu pelaku semua. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, kesan-pesan, dan saya rasa semua tidak ada yang sempurna, tetapi lebih baik kita sudah menyampaikan sesuatu sebagai suatu upaya. Selebihnya saya rasa hanya kita semua yang mengetahui bahwa rezeki itu sudah kembali kepada yang di atas. Artinya kita hanya berusaha, berupaya dan terus terutama dalam masa pandemi ini. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, kehadiran Pak Lurah masih sampai dengan akhir sesi ini. Kami sangat apresiasi penghargaan saya yang sebesar-besarnya dengan teman-teman yang lain, Pak RW, Pak Egan juga. Kami sampaikan terima kasih dan sampai ketemu lagi pada sesi-sesi berikutnya. Kalau tadi disampaikan Mbak Fatma Mbak Verda itu akan memberikan saya untuk lakukan pengelolaan bagaimana pencatatan keuangan, ya monggo saja, nanti saya akan coba berikan yang terbaik untuk masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Pak Gideon atas kesan dan pesannya. Untuk Bapak Ibu, mau mengingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran yang sudah dibagikan pada kolom komentar ya. Iya, untuk sebelumnya kita akan foto bersama-sama dulu ya untuk dokumentasi. Semuanya boleh dinyalakan kameranya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sudah. Bapak Lurah, Bapak DPL, Bapak Egan selaku pemateri,
dan kepada warga Kelurahan Tambak Sari Oso yang telah berpartisipasi dalam acara sosialisasi dari awal hingga akhir. Semoga kita semua mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat yang nantinya dapat diaplikasikan dan berguna di kehidupan sehari-hari. Saya, Fatma Yulia Herawati, mewakili seluruh panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Egan, Pak. Semuanya. Pak Nun, Pak Lurah, Pak Camat, adik-adik semua ya. Sama-sama Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Pak Lurah. Saya izin live ya. Oke Pak, matur nuwun nggih. Terima kasih banyak.